jangan takut untuk melakukan hal baik selagi itu masih bermanfaat bagi lingkungan maupun sesama. Baik, pemirsa sekalian, berjumpa kembali bersama saya Franciscus Talan dalam acara Bincang Santai. Kali ini kita mengusung tema pendidikan dan narasumber yang akan menemani saya saat ini adalah seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah Timur Tengah Selatan. Berbicara soal pendidikan, ini kita berbicara soal bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, oleh karena itu, dalam hal pendidikan itu sendiri butuh ide-ide gila. Nah, inilah ide-ide gila yang mungkin akan kami hadirkan kepada pemirsa semua bisa mengikutinya. Nah, sudah ada bersama saya. Terima kasih Pak Frans atas kesempatannya dan waktu baiknya sehingga kita bertemu untuk kita melaksanakan podcast cerita Bincang santai. Ya. Baiklah, saya perkenalkan dulu. Nama saya Maxi Pafuli. Saya bertugas di Polres TPS di Polsek Konfatu. Ya, jabatan saya sebagai Babin Kamtibnas di Polsek Konfatu. Yang berjalan di Konfatu. Gelar kepolisiannya Pangkat saya pangkat ya. Bribka. Pangkatnya Bribka ya, Bribka. Saya pangkat Bribka. Sudah lama di Konfat bertugas? Saya bertugas di Konfatu sejak tahun 2008. Sudah hampir 14 tahun. Karena pindah 1 tahun. Pindah 1 tahun 2020-2021 pindah ke Santian. Ya. Pas itu baru pindah kembali ke Balik lagi Konfat. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Pak Max. Nah, ini keadaan kita berdiskusi ini langka sebenarnya, karena seorang anggota polisi yang seharusnya banyak punya ekspektasi tentang bagaimana kita mengurus keamanan masyarakat, tapi ini beliau punya ekspektasi khusus dari sejumlah banyak anggota polisi yang ada. Beliau punya ekspektasi tersendiri untuk mengembangkan pendidikan atau melirik pendidikan khususnya di Timur Tengah Selatan. Nah, ini memang perlu kita ulas Pak Max, dan mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh mungkin Pak Max bisa cerita ini idenya muncul bagaimana sampai tiba-tiba ada punya pemikiran untuk mendirikan sekolah, menjadi pemerhati pendidikan. Jadi sekarang kan predikatnya Pak Max ini sebagai aparat penegak hukum plus pemerhati pendidikan. Mungkin Pak Max bisa cerita sedikit soal itu. Awal mulanya saya tergerak untuk membentuk sekolah baru, unit sekolah baru. Jadi itu saya termotivasi dari Bapak D. Teman. Ya, Kepala SMP Negeri 2 Ambon Selatan.
bagian Dan tahun waktu itu sekarang beliau jabat sebagai kepala sekolah. Waktu itu beliau kepala di SPD Bebas Putih. Oh iya. Di saat kebersamaan kami, beliau sering cerita bahwa beliau beliau sering buka sekolah, sering buka sekolah itu di Batu Putih, itu waktu itu beliau sebentar rintis yang di Basmuti. Nah, dari cerita itu saya tergerak, saya langsung punya pemikiran untuk kalau bisa saya ada sekolah di samping kampung karena selama ini bicara cerita Pak Max sendiri kampungnya asalnya mana? Iya betul sekali. Nah ini yang saya cerita ini di Konfatu kan, tapi saya kampung asal itu memang dari Ayatupas. Ayatupas itu tepatnya di Desa Tumu. Oh iya. Oke. Ketika kami untuk dirikan sekolah di kampung saya sendiri. Ya. Jadi setelah waktu dia cerita, saya bincang dengan dia tentang bagaimana cara mendirikan sekolah baru. Jadi menceritakan semua yang beliau waktu itu penyampaian beliau adalah hal yang pertama itu adalah lokasi dulu. Sehingga dengan adanya itu, saya dengan ibu, istri saya, waktu itu kami sama-sama ke kampung. Kampung bertemu dengan orang tua dalam hal ini. Mertua saya, hidup penyebab. Sudah bertemu, kami sampaikan di penyebab bahwa ada teman saya yang bisa bantu kita untuk buka sekolah. Beliau tahu dia punya proses. Jadi kalau Bapak waktu itu kita sebut baik, kalau baik tidak keberatan, ada kita putanan, kita serahkan ke pemerintah untuk bayarkan kita sekolah. Waktu itu beliau mengiyakan sehingga kami langsung besoknya kami langsung ke Bali. Kembali kami sampaikan di Bapak Des. Nah saat kami sampaikan di Bapak Des langsung mengajak kami untuk kami sama-sama mencari waktu untuk ketemu dengan Pak Yunus Bisa. Pak Yunus Bisa sebagai koordinator pengawas. Nah beliau pernah tugas di Ayatupas lama, jadi tahu tentang situasi kondisi di sana, di tempat yang kita mau ke sekolah ini, yaitu di Desa Tumu, tepatnya di Dusun 2 hampir sana, di sana di Kuaus, tempat nama Kuaus. Ya, jadi ketika kita cerita ini mau sekolah di tempat ini, beliau paham betul tentang lokasi ini. Jadi beliau langsung mengiyakan. Jadi disitulah kemudian berproses sampai sekarang. Nanti kita ketemu beliau, kita bercerita dengan beliau tentang lokasi ini atau memulai SMP negeri. SMP negeri ini beliau waktu itu menghubungi kita bercerita untuk meminta sekolah ini dalam hal ini sekolah mana yang bisa mendukung kita untuk kita bisa titik tahapan-tahapannya. Kita titik waktu itu kita sampaikan untuk titik lewat ini SMP Laokan, tapi karena beliau keberatan jadi titik lewat SMP Negeri 1 Atap Nasib. Jadi beliau langsung menghubungi kepala sekolah via telepon. Dan ada persetujuan. Jadi proses. Nah, Pak Max, berangkat dari ide itu, nah, kira-kira nih motivasinya apa untuk motivasinya Pak Max sendiri untuk dirikan sekolah ini di kampung halaman? Itu kalau di Tumu itu akses sekolah itu memang belum ada untuk jenjang pendidikan menengah. Ada. Mohon maaf kakak. Ya. Motivasi saya. Awal dari motivasi saya, kenapa saya harus punya ide untuk mendirikan sekolah di kampung. Ketika saya kembali ke kampung, ada saya punya tante punya anak yang sementara tinggal di rumah, tinggal dengan bapak dan mama saya.
Nah, waktu saya sampai sana, adik saya ini putus sekolah. Suka kelas 3 ini kakak putus sekolah. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP putus sekolah. Karena apa itu? Saya tanya dulu, saya pikir ini anak semua kamu kok putus? Iya. Bilang jarak terlalu jauh. Oh, jauh. Jarak terlalu jauh. Dan memang betul kakak itu berapa jauh? Sekitar 7-8 kilo. Jauh. 7-8 kilo dari rumah kami. Oke. Rumah kami sampai di SMP Negeri 1 Taman. Yaitu yang lokasi di Desa Fatu ini. Oh. Terlalu jauh. Kalau dari Kabupaten Pal, Oke. tempat rumah kami kalau mau sampai di SMP Negeri itu memang jaraknya terlalu jauh. Nah, dengan adanya itu, sehingga saya termotivasi untuk bisa ada sekolah di dekat-dekat situ supaya jangan sampai ada lagi saya punya adik-adik di kampung yang putus sekolah atau buta huruf begitu. Jadi motivasi saya awalnya kan dari dalam rumah. Dalam rumah sendiri. Artinya kita alami sendiri. Ya. Adik saya, artinya pada saya punya anak yang tinggal di rumah saya sendiri putus sekolah. Itu yang begitu. Itu alasan dasar. Ada motivasi lain misalnya. Yang motivasi lain ya kedua mendekatkan sambil mendekatkan pendidikan, pelayanan pendidikan di kampung. Mungkin juga sewaktu itu karena saya melihat ada adik atau kakak atau saudara saya yang lain yang sudah ada dalam desa itu, di dalam kampung, dalam kampung situ kakak yang sudah tamat kuliah, sudah selesai kuliah, sudah sarjana, cari kerja, bahkan ada juga yang harus tinggalkan orang tua, tinggalkan kampung dan harus melamar ke Malaka, Kabupaten Malaka. Ya. Karena itu sudah tidak ada tempat, artinya tidak ada sekolah, lapangan kerja. Jadi waktu itu saya motivasi kedua saya karena untuk mau membuka lapangan kerja untuk adik-adik saya begitu. Itu motivasi kedua saya. Artinya dari situ kan tidak ada indikasi bahwa ada kepentingan pribadi yang mau dijalankan di situ. Tidak ada. Ini sekolah negeri katanya. Konsepnya sekolah negeri jadi tidak ada. Ya. Luar biasa. Jadi memang ketulusannya itu luar biasa untuk membangun kampung. Berangkat dari pendidikan. Luar biasa. Nah, Pemex, tentu kita semua tahu bahwa namanya kita menggagas sesuatu, mau melakukan hal-hal baik atau apapun itu, tentu ada suka duka, ada tantangannya. Nah, dalam berproses ini Pak Max mungkin adakah suka duka, tantangan, atau hanya mulus-mulus begitu jalan baik semua? Suka duka pasti ada. Pasti ada. Apa saja itu? awal mau pendaftaran, itu mau melangkah pertama waktu itu saya ada sama-sama dengan ibu punya bapak besar punya anak. Waktu itu dia juga guru honor juga, nama Ibu Oce. Dan sekarang dia ada kemarin sudah pengangkatan P3. Kami sama-sama. Waktu itu hanya kita mau buka pendaftaran ini kan. Hanya mau daftar siswa ini. Dalam hal ini yang kita belum pernah sosialisasi kepada kita punya orang tua di kampung. Dan ini mungkin yang tantangan paling berat. Karena apa? Ketika kita sampai dan menyampaikan bahwa kita mau daftar anak-anak, orang tua kaget begitu. Karena apa? Kita belum pernah sosialisasikan itu kepada kita punya orang tua di kampung. Jadi hanya ada keraguan tentang ke depan ini anak-anak kalau besok lusa saya lihat tidak jelas, betul. Jadi ketika kita mohon maaf waktu itu hujan lebat, jadi kita tidak bisa pakai motor, jadi kita jalan kaki dari pintu ke pintu. Saya dengan saudara saya keliling kampung, keliling untuk mau mendaftar kita punya adik-adik. Biasa. Iya. Nah waktu itu kita ada keliling untuk mau mendaftar. Ini kita baru mau mendaftar menua. Hanya kita mau seolah-olah kita mau mendaftar dulu. Kira-kira nanti ke depan kalau kita mau melangkah dapat berapa siswa untuk awal ini begitu. Jadi kita waktu itu datang
dapat 11 11 11 orang, dapat 11 orang. Oke. Yang awal-awal gitu. Dari hasil door Masih door to door ini. Kami tidak pakai sedotan. Oke. Iya. Itu dia pun Itu hanya tantangan awal. Yang ada tantangan lain misalnya pembangunan gedung kah, atau kesulitan guru-guru, atau tantangan lain yang Pak Max temui waktu awal mendirikan sekolah. Tantangan lain kalau untuk bangun gedung, kita punya orang tua di kampung sangat mendukung. Mau dari orang tua, anak muda, perempuan, laki-laki, semua mendukung. Semua sangat mendukung dengan baik. Guru-guru juga tersedia. Untuk tenaga pendidik, memang waktu berangkat dengan berapa orang guru? Kita awal itu yang kita data itu banyak, tapi karena ada keraguan ini, keraguan ini, jadi yang menetap waktu itu ada sekitar 4 orang. 4 orang, tapi satu keluar dan lagi 3 kan, waktu itu lagi tiga saja. Jadi itu suka duka yang artinya yang dialami oleh teman-teman guru yang pernah ceritakan ke saya. Ada juga yang kadang seorang guru dia harus mengajar semua mata pelajaran. Wah, luar biasa. Kakak ini perannya waktu itu ketika dia cerita ke saya, kakak saya sedih. Aja mohon maaf kakak, saya sedih karena yang dalam hal ini seorang guru yang pengen kalau kita mau secara kesejahteraan kan. Tidak ada satu harapan kan, karena itu tantangan juga. Aja dia mengajar tanpa ada upah apa-apa. Jadi dia malam-malam dia cerita ke saya, malam-malam nanti dia belajar. Contoh besok dia mengajar contoh bahasa Inggris, malam dia belajar bahasa Inggris dulu. Besok baru dia ajarkan kepada kita punya adik. Dedikasinya tinggi sekali. Nah, beban moral dari Pak Max sendiri ada tidak tuh? Waktu awal misalnya memikirkan kesejahteraan ini 3 orang ini, ini kepala sakit juga harus 3 orang. Betul. Aja kakak waktu itu memang kakak sampaikan beban moral dan pasti ada karena kita lihat ketika mereka cerita di saya bahwa ada yang harus mengajar semua pelajaran. Betul. Saya terberat. Jadi waktu itu saya sempat sampaikan di pagi. Kira-kira ini guru-guru ini kita mau bagaimana? Hanya kita secara siasatnya lebih bilang kalau Pak Max saya pernah buat ini, yaitu kita punya perpuluhan itu kakak. Perpuluhan kita dari kita punya upah gaji. Kita sisihkan. Jadi kakak nanti saya dan ibu kalau saya lihat sekitar ya mohon maaf bukan ini tapi sekitar 500. Pokoknya ya sudah lumayan untuk bisa bagi untuk 3 orang ya. Saya antar ke sana untuk mereka bisa pakai dan bagi untuk bisa beli sabun. Begitu. Begitu kan. Luar biasa. Satu nilai yang memang tanpa batas. Kita mau melihat langkah-langkahnya dalam menjalani proses pendirian sekolah ini. Nah, yang berikut Pak Max, kira-kira dalam tahapan pendirian sekolah itu respons dan langkahnya Pak Max untuk misalnya, karena ini tentu saja kalau kita dirikan sekolah baru harus dapat respon yang baik, kemudian korelasinya nyambung dengan unsur-unsur terkait dengan hal legalitas. Nah, itu kira-kira seperti apa? Ada kendala kah atau bagaimana? Namanya proses kakak pasti ada Pasti ada. Ya. Awal
mulanya kan kita sudah daftar ini kan, sudah daftar, tapi untuk anak-anak masa depan ini kita mau bagaimana? Jadi kita dari saya ini kita mau buatkan proposal. Proposal untuk pengajuan izin di dinas. Koordinasi ke dinas. Jadi waktu itu saya dengan dokter ini kepala SMP. Ya. Kami duduk sama-sama, mohon maaf kami sekitar jam 2 siang sampai jam 3 lah kan. Duduk di sini di rumah. Kami duduk dan kami konsep dia punya proposal gitu. Jadi saya cerita, beliau belum pernah sampai di tempat sini. Jadi saya cerita, beliau ketik sambil beliau ketik. Kan beliau belum paham tentang topografi di sana. Jadi kami sampai pagi sekitar jam 5 itu proposal jadi. Dan kami ajukan ke dinas. Ya, kami jilid ajukan ke dinas. Dan tanggapannya dinas waktu itu mau menghadap ke dinas, kita bawa kita punya orang tua dari kampung, Bapak Raja dengan ini Bapak mertua saya. Kami sama-sama ke dinas. Ke dinas bersama-sama dengan Bapak ini. Depan sekolah tadi kami ke dinas. Nah, jawaban dari dinas menyambut baik. Ya. Ya itu ada respons baik Dari dinas. Mendukung. Betul. Itu kita satu yang kita ajukan dia punya proses pelepasan hak ini kan. Kita ajukan di Pangpati waktu itu, masih Pangpati yang lama. Pangpati untuk tanda tangan untuk pembuatan sertifikat. Dan dari PRKP juga kita waktu itu kita masuk ke pelepasan hak sudah turun, sudah ukur arus, sudah ada pilar-pilarnya juga sudah ada di lokasi. Berarti memang tantangannya tidak seberapa sulit bisa bangun komunikasi, koordinasi dengan pemerintah. Tantangannya tidak terlalu sulit karena memang lokasi kita tanggapan dari dinas memang waktu itu dari dinas turun juga, dari dinas kepala dinas turun bersama Pak Kabit. Dinas SMP dengan Satgas. Turun ke kampung, turun untuk tinjau lokasi. Dan ketika beliau sampai di lokasi, beliau melihat bahwa itu bisa memenuhi syarat, jadi aja tidak kendala, tidak terlalu ini kan, tidak rumit. Berarti memang kerja kerasnya tim pendiri ini luar biasa. Nah, ini kita belum tahu nih, Pak Max, tim pendiri ini siapa saja nih? Tim pendiri termasuk Pak Max. Awal hanya mungkin ide awal itu dari kita. Pak Max dan Pak Kepser. Dengan Pak, hanya saya dapat ide awal itu dari Pak Giat dulu. Pak Giat Nabi beliau yang Pak Kepser. Jadi adik dapat itu saya bawa ke kampung. Jadi isinya kita, mohon maaf, kita mungkin ya berdua yang gagas. Kita penggagas. Tapi tanpa dukungan baik dari kita punya orang tua. Ya saya bilang yang orang tua, muda, perempuan, laki-laki, semua menyambut baik itu. Kita tidak terlalu rumit kan, untuk gedung, dukungan lain-lain. Dari pemerintah setempat juga. Dukungan dari pemerintah juga menyambut baik. Kemudian ya kira-kira nih Pak Max, dari proses ini sudah jelaskah status sekolah itu? Sudah. Bulan Maret, sekitar bulan Maret itu yang SK izin operasionalnya keluar, dan kita waktu itu kita penyerahannya secara kolektif di Lakap. Jadi saya juga hadir waktu itu, saya hadir juga karena ini dengan kita punya raja dari Ayam Tupa, kita Raja Anak dengan Bapak mertua saya bersama orang tua lain, kita
datang ke sana dan terima SK. Dan puji Tuhan sekarang ya Iya. sudah ada kepala sekolah kakak. iya. Walaupun Luar biasa. kita punya keadaan seperti ini tapi hanya sudah Iya. satu. Sekarang dari berangkat dari 3 orang guru itu sampai sekarang ini pasca SK izin operasional ada sudah berapa orang guru? Itu kakak makanya Siswanya orang bilang berapa tuh? Dari namanya 11 orang mau ya? jadi Thomas tuh kakak jadi kalau lihat Oh, begitu gitu. baru. Jadi sekarang Ya, puji ya. Tuhan kakak guru-guru sekitar ya balas sekitar 13, 14 atau 15 sekitar itu. Luar Sekitar biasa. itu. Tapi saya belum pasti tapi sekitar itu. Siswanya meningkat. Siswa meningkat. Dari Dari 11 sekarang sudah 23 atau sekitar itu. Oh, Sekitar. biasa. Ya kalau mudah-mudahan pendaftaran bulan Juli ini tambah lagi Iya, supaya iya, iya. hanya karena kita lihat kita punya adik-adik yang sementara ada mengajar di situ banyak. Kalau siswa tambah banyak, hanya mereka punya masa depan juga mungkin. Betul. Untuk kesejahteraan juga mungkin bisa Ya, terjamin juga. harapannya Pak Max kira-kira untuk sekolah itu apa saja Harapan dari kami, dari saya harus. sebagai penggagas Saya dan sebagai pendiri? penggagas. Harapannya kalau bisa Tetap eksis. tetap eksis. Asli Tentunya. mungkin teman-teman atau saudara saya yang sementara di situ tetap mempertahankan moto untuk selalu melayani kita adik-adik di kampung sesuai yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami tergerak itu karena itu berangkat dari kita punya saudara yang lain yang putus sekolah dan kita lulus ini kalau bisa tetap eksis untuk memenangkan itu. Jangan ada lagi kita punya adik-adik yang lain ya putar ulang lagi. Mungkin itu harapan saya. Harapan dengan adanya sekolah ini Pendekatan sudah ada pendekatan pelayanan pendidikannya bagus ya, menghilangkan itu. Ya. Oke. Nah, ini kita di penghujung Pak Baik. Max. Mungkin ada pesan-pesan untuk saudara-saudara kita di rumah. Di rumah. Adakah pesan-pesan baik yang mau disampaikan Ya. dalam hal menjalani hidup seperti apa? Mungkin bisa di. Ini kakak saya berangkat dari mungkin hanya mohon maaf kakak dulu kita masih sekolah. Ya. Ini saya dari saya pribadi. Oke. Kakak. Ini memang selama ini saya. Dulu kita baru pagi-pagi siap untuk bawa ke sekolah kita orang tua bilang begini. Oke. Anak-anak sekolah supaya kalau bisa besok kalau kamu pintar bahwa kamu punya pintar pakai untuk kamu bisa perbaiki kamu punya kampung. Nah ini saya tergerak dari itu. Oke. Jadi ketika saya sudah bekerja kakak, saya berpikir bahwa saya tidak mungkin setiap bulan ambil saya punya gaji dan bagi di saya punya kampung. Kecuali saya harus melakukan sesuatu. Nah, jadi saya waktu itu yang aja tergerak untuk melakukan ini dari situ kan. Jadi mungkin pesan saya mohon maaf ini saya mau bukan apa tapi saya agak sedih kalau ini saya mohon maaf karena di tempat kami itu banyak orang hebat, mohon maaf kami di lingkungan situ banyak orang hebat ya, tapi untuk melakukan hal seperti itu mungkin butuh pengorbanan ya. Dan ketulusan hati jadi pesan saya jangan takut untuk melakukan hal baik selagi itu masih bermanfaat bagi lingkungan maupun sesama. Luar biasa. Terima kasih Pak Max untuk semua hal baik yang diberikan ke kita. Mungkin kita akan jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Baik. Terima kasih.